di alam boron itu ada dua buah isotop ya. Yang pertama adalah boron dengan nomor massa 10. Yang kedua adalah boron dengan nomor massa 11. Nah, kedua isotop ini akan menghasilkan Ar boron sebesar 10,8039. Nah, ya. Nah, untuk mencari ARB ini, kita harus tahu berapakah kelimpahannya si boron yang nomor massanya 10, lalu kita jumlahkan dengan kelimpahannya boron yang nomor massanya 11. Setelah itu kita bagi dengan 100%, gitu ya. Nah, boron dengan nomor massa 10 dengan 11, ini kalau dijumlahkan pastilah 100%. Jadi kalau boron yang 10-nya 10%, yang 11-nya 100 dikurangi 10, berarti berapa? 90. Nah, kalau misalnya 10 boron ini 25%, ya tentu yang 11 boron ini 100 dikurangi 25, jadi berapa? 75. Nah, kita anggap saja si 10 boron ini adalah X persen. Berarti yang 11 boronnya adalah 100 min X persen. Gitu ya. Oke. Nah, AR-nya si B kan di soal berapa? 10,8039. Oke. Kita masukkan persenannya si 10B berapa? Ya, X persen. Langsung saja kita kalikan 10 nomor massanya ya. Lalu yang 11 ini adalah 100 min X persen. Kita kalikan berapa? Kita kalikan 11, kemudian kita bagi dengan 100%. Oke. Nah, persennya nanti hilang semuanya, kita coret. Nah, kita kalikan 100 ini dengan kita pindah ruas ke sini. Nah, 10,8039 kita kalikan 100. Nah, yang ini 10 kali X adalah 10X. Terus yang ini 11 kali 100 adalah 1100. Kemudian 11 kali min X adalah min 11X. Nah, gitu ya. Ini kalau kita kalikan jadinya adalah 10, 80, komanya mundur ya, 39. Sementara ini 1100, kemudian 10 dikurangi 11, X adalah min X. Nah, X-nya pindah ruas ke sini, ini 1100, sorry. 1100 ya. Kemudian, nah kita lihat 1100-nya. Kita kurangi dengan 10, 1080, sorry, 39 ya. Hasilnya adalah 19,61. Nah, jadi yang si X itu adalah 19,61%. Sementara yang B tinggal kita kurangi. 100 dikurangi 19,61. Hasilnya adalah 80,39%. Jadi jawabannya adalah iya betul yang A. Ya, suatu senyawa mengandung karbon, hidrogen, dan klor. Karbonnya ada 10,80 gram. Hidrogennya ada 1,36 gram.
dan klornya ada 47,84 gram. C ini nomor AR-nya adalah 12, hidrogen 1 dan Cl adalah 35,5. Untuk mendapatkan perbandingannya, maka masing-masing kita bagi dengan AR ya. Yang C saya bagi dengan 12, yang H saya bagi dengan 1, dan yang Cl saya bagi dengan 35,5. Hasilnya ternyata ini adalah 0,9. Untuk hidrogen 1,36. Dan untuk klor hasilnya 1,35. Nah, agar angkanya bagus, kita coba bagi dengan 0,9. Ternyata dapat tuh. Ini 1. Yang ini adalah 1,5. CL-nya juga 1,5. Masih kurang cakep, kita kali 2. Jadi kalau dikalikan 2, ini adalah 2. Yang ini adalah 3. Dan ini adalah 3. Jadi rumus empirisnya adalah C2 hanya berapa? 3. CL-nya berapa? 3. Rumus empiris artinya perbandingan terkecil gitu ya. Nah, kalau MR-nya 267, maka kita harus menemukan rumus molekulnya. Berapakah rumus molekulnya? Nah, caranya adalah kita cari MR-nya ini ya. Pada saat rumus empiris, ini C-nya kan 2, kita kalikan 12. Kemudian 3, kita kalikan 1. Terakhir, 3,5, kita kalikan 3. Ya, nah. Kita dapatkan hasil 2 kali 12, betul 24. Ini 3, kemudian 3 kali 3, 5,5 adalah 106,5. Nah, ini kalau dijumlahkan 133,5. Ya. Nah, untuk mendapatkan harga N-nya, maka kita bagikan saja. 267 dibagi 133,5. Oke, hasilnya ternyata adalah 2. Jadi rumus empirisnya rumus molekulnya adalah ya. Ini rumus molekulnya C-nya. Kita kalikan. C-nya 2, H-nya 3. CL-nya 3, kita kalikan 2. Jadi C-nya 4. H-nya 6, CL-nya 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari molnya. Mol dari siapa? Mol dari senyawa itu. Dari C4, H6, Cl6. Rumus mencari mol masih ingat kan? Ingat dong ya, gram dibagi mr. Gramnya kata soal 13,35, mr-nya 267. Maka 0,02 molnya ya. Nah, jumlah C sendiri dalam senyawa ini adalah 4. Maka 4 kita kalikan. Sorry, ini bukan 0,02 ya. Ngantuk, ini harusnya 0,05. 0,05. Jadi hasilnya adalah 0,2. Nah, sekarang kita cari jumlah partikelnya si C. Berarti 0,2 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, pada soal ini kita lihat, ini adalah reaksi antara SO2
dengan O2 dan H2O menghasilkan H2SO4. Jadi kita tulis dulu reaksinya ya. SO2, nah, di soal diketahui SO2-nya adalah 400 gram. Kemudian ditambah O2, di soal diketahui berapa? 175 gram. Dan ada juga apa? H2O. Berapa? 125 gram. Ya. Nah, mereka akan membentuk H2SO4. Oke. Nah, MR-nya sendiri, kita lihat MR-nya. SO2 ini 32, oksigen 16 kali 2, jadi MR-nya ini 64. Kemudian MR-nya O2 ini adalah 32 dan MrH2O adalah 18 ya. Kita setarakan dulu S-nya ini 1, sini 1 udah sama, H-nya juga udah sama, yang belum sama di sini adalah oksigen. Oksigen biar jadi 4, ini kan udah 2, ini 1, maka ini harus 1. Jadi kita kalikan setengah ya. Kemudian kita cari mol masing-masing. SO2 400 saya bagi dengan 64. Kemudian 175 ini saya bagi dengan 32. Dan ini saya bagi dengan 18. Ternyata hasilnya adalah si SO2 6,25 mol. Kemudian O2 ini adalah 5,47 mol. Terakhir H2O sebanyak 6,94 mol. Ya. Ini adalah kondisi mula-mulanya. Nah, saat bereaksi kita lihat siapa dari ketiga ini yang paling kecil. Nah, sekilas memang 5,47 ini lebih kecil dari 6, ya. Tapi oksigen ini kan koefisiennya setengah, sementara SO2 dan H2O ini koefisiennya 2 kalinya. Jadi kalau saya bagi 2, nah ternyata yang SO2 ini yang paling kecil. Maka kalau SO2 ini yang paling kecil, SO2 ini akan habis. Supaya habis dia pasti dikurangi 6,25. Oke. Jadi dia disebut reaksi pembatas dan dia akan habis. Nah, fungsi reaksi pembatas ini adalah kita bandingkan yang lain dengan si SO2. Nah, karena yang ditanyanya H2O dan kebetulan H2O ini koefisiennya sama-sama 1 ya. Berarti molnya juga sama, yaitu 6,25. Oke, maka si H2O-nya ada sisa. Nah, berapakah sisanya? Kita tinggal kurangin aja. 6,94 dikurangi 6,25. Itu sisanya berarti 0,69 mol. Nah, ini adalah sisa si H2O. Maka berapa massa H2O? Nah, tinggal kita kalikan saja. Massa itu adalah mol dikali MR. Molnya 0,69, MR-nya adalah 18. Kita dapatkan hasil sebesar 12,4 gram. Ya, jadi jawabannya adalah yang mana? Betul, yang E. Ya, ini ada 3 reaksi. Kemudian yang diminta adalah reaksi K tambah setengah Cl2 tambah 3/2O2 menjadi KClO3. Nah, caranya gampang banget. Pertama kita cek dulu yang diinginkan soal ya. Misalnya K ini kita dapatkan di persamaan nomor 2. Dengan posisi ini di sebelah kiri panah, ini juga di sebelah kiri panah. Artinya posisi mereka sama. Kalau sama, maka delta H-nya tidak berubah tanda. Asalnya minus, tetap minus. Tapi seandainya posisinya berbeda, maka delta H-nya nanti akan kita ubah tandanya. Karena kalau posisi beda, nanti reaksi dibalik ya.
Jangan ngecek Cl2 karena sama-sama ada di persamaan 2. Kita boleh cek O2 aja. Nah, ini O2 ya. Nah, O2 ini kita dapat di reaksi nomor 3. Tapi posisinya kita lihat ini di kiri, berarti mereka sama ya. Maka kalau sama kita tidak ubah tandanya, ini tetap 602. Tapi di sini yang ada bedanya adalah koefisiennya. Nah, jadi koefisiennya ini untuk O2 ini kan 3, ini kan setengah. Nah, maka ini kita perlu kalikan 3 ya. Jadi kalau kita kalikan 3, hasilnya adalah 1806. Ini hasilnya minus 1806. Nah, kemudian yang terakhir kita cek KClO3. KClO3 ini ada di reaksi nomor 1. Cuman kalau kita perhatikan baik-baik, ini posisi mereka berbeda nih. KClO3 di atas di kiri, sementara ini di kanan. Nah, nantinya reaksinya kita balik. Kalau reaksinya kita balik, maka delta H-nya akan berubah tanda. Asalnya minus jadi plus. Gitu ya. Sudah kita jumlahkan delta H-nya ya. Positif 1852 dikurangi negatif 437 dikurangi lagi 1806, delta H-nya adalah minus 391. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini ada 4 reaksi di mana dengan potensial reduksinya ya. Pertanyaannya adalah manakah pasangan reaksi yang akan berjalan spontan. Nah, kalau pengennya adalah spontan, itu berarti harga E0 selnya haruslah positif. Oke. Nah, untuk mencari E0 sel, kita tinggal mengurangi E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi ketika ini semuanya potensial reduksi, tapi ketika dipasangkan ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Nah, supaya harganya positif, maka harga E0 reduksinya itu haruslah lebih besar daripada harga E0 oksidasinya. Itu yang harus kita camkan ya. Nah, kita lihat yang nomor A. Reaksi di nomor 1 adalah, oh ya, sebelum itu ingat dulu ya, kalau katoda, maka reaksinya adalah reduksi. Kalau anoda, maka reaksinya adalah oksidasi ya. Kita lihat pilihan yang A. Reaksi nomor 1 di katoda, nah kita lihat dulu harga yang nomor 1 ini adalah positif 0,07. Katanya dia di katoda, berarti dia reduksi. Kemudian reaksi nomor 2 di anoda. Di anoda ini harganya plus 1,341. Ya, ini katanya oksidasi. Nah, kalau pengen positif, maka reduksinya harus lebih besar daripada oksidasinya. Sementara di yang A ini justru reduksinya lebih kecil. Berarti A bukan jawabannya. Kita coba yang B. Yang B, yang reaksi nomor 3, ya, katanya itu yang di katoda. Kita masukkan angkanya positif 1175. Ini yang reduksi. Nah, di reaksi nomor 4, ini harganya nomor 4 itu plus, oh bukan plus, tapi minus ya. Jadi harganya itu minus 0,40. Nah, ini oksidasinya. Nah, apakah betul positif 1,175 lebih besar daripada negatif 0,40? Iya, ternyata ini adalah benar. Jadi jawabannya nanti ini akan positif ya. Jawabannya yang B.